Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, salam utut, salam ngopi. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Pada kesempatan ini Om Bob berada di tengah-tengah, di atas jembatan Kalilayang. Tempat Om Bob berdiri ini tepat berada atau sebagai daerah demarkasi perbatasan antara Kabupaten Pekalongan ini di sisi timur. Om Bob berdiri ini merupakan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, dan di sisi barat Om Bob berdiri merupakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Hari ini berada di selatan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan. Untuk Kabupaten Pekalongan berarti di selatan timur, dan bagi Pemalang adalah di barat, selatan barat. Dan inilah kawasan ini dulunya di era Mataram merupakan daerah perdikan yang diberikan oleh Raja Mataram kepada seorang tokoh karena dedikasi, jasa, dan loyalitasnya kepada Mataram. Beliau adalah Ki Ageng Cempaluk. Inilah kawasan ini. Di kawasan ini dulu disebut dengan kawasan daerah perdikan Kesesi Rejo. Berada di hulu Sungai Layangan ya, Sungai Layangan, yang nanti akan bermuara di Sungai Comal. Oleh karena itu, dalam telusur sejarah ini Om Bob akan menelusuri dan akan menuturkan siapa tokoh Ki Ageng Cempaluk, yang mungkin bagi kawan-kawan sekalian sebagian besar masih asing dengan nama tersebut. Namun tokoh ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis di awal-awal berdirinya Mataram. Bahkan Ki Ageng Cempaluk ini merupakan tokoh yang mendapat kepercayaan dari dua raja. Yang pertama adalah raja atau sultan terakhir dari Kesultanan Pajang, yaitu Pangeran Benowo, dan mendapat kepercayaan juga dari raja pertama Kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati. Oke, Om Bob nanti akan bertutur tentang Ki Ageng Cempaluk. Dan di sekitar atau di seputar bantaran Sungai Layangan ini, tepatnya di Desa Kesesi Rejo, ini terdapat situs peninggalan dari beliau Ki Ageng Cempaluk. Bagaimanakah situs dan petilasan dari beliau? Om Bob akan menuju ke sana, ya, di tepian sungai ini, di bantaran sungai ini. Inilah dulu adalah kawasan atau wilayah tanah perdikan Kesesi Rejo. Dan tidak jauh dari aliran Sungai Layangan ini terdapat petilasan dari beliau Ki Ageng Cempaluk, pemilik tanah perdikan Kesesi Rejo. Inilah wilayah Pemalang. Dan di sanalah petilasan yang daerah yang diyakini merupakan tempat daripada Ki Ageng Cempaluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam beliau Ki Ageng Cempaluk. Ini makam baru, maksudnya direnovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah makam beliau Ki Ageng Cempaluk. Dan di komplek makam ini
Ini dibangun tahun 90-an karena tahun 1988 area situs ini diterjang banjir Kali Layangan. Nah, Kali Layangan itu berada di sana persis tadi Om Bob kita berdiri, tidak kurang dari 200 meter. Ini ada di lembah kali ini. Dan ini komplek ini, Desa Kesasirejo ini, di sekitar makam ini dulu terdapat banyak situs makam. Makam dari penderek-penderek beliau dan murid-murid beliau. Namun karena diterjang banjir tahun 1988, semua nisan-nisan ini lenyap. Hanya menyisakan 2 makam, 2 nisan. Ya inilah, 2 nisan itu ya ini. Makam beliau Ki Ageng Cempaluk. Ini menurut penuturan dari Pak Narji daripada beliau. Apa yang rekso makam sini. Inilah komplek Tanah Perdikan Kesasirejo yang diberikan oleh Raja Mataram saat itu, yaitu Panembahan Anyokrowati kepada Ki Ageng Cempaluk. Ini terdapat banyak pohon asam yang merupakan ciri daripada Tanah Perdikan ini, karena cempaluk sendiri itu merupakan biji asam yang sudah tua, itulah cempaluk, dan itulah nama yang dipilih oleh beliau Ki Ageng Cempaluk. Bagaimana ceritanya? Beliau bangsawan Pajang, bangsawan Mataram, hingga berada jauh dari pusat pemerintahan Pajang maupun Mataram, namun berada di Kesasirejo, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Nggih, Pak Narji. Niku riyen memang sedaya makam sedaya mriki nggih. Karena diterjang banjir tahun pinten niku? 88. Terus sedaya maesan patokan ambles sedaya. Inilah beliau Pak Narji yang itu beliau yang apa rekso makam sini. Baik kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur di sini tentang siapakah beliau Ki Ageng Cempaluk dan riwayat hidup beliau, sejarah beliau hingga beliau berada di Tanah Perdikan Kesasirejo. Saat ini berada di wilayah Kabupaten Pemalang, tepatnya di Kecamatan Bodeh, Desa Kesasirejo. Ini berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan. Dan ini dulu sebuah kawasan hanya dipisahkan oleh sungai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah kawan-kawan sekalian. Dan saat ini Om Bob berada di Desa Kesasirejo, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dalam rangka menyusuri seorang tokoh. Dan saat ini Om Bob berada di petilasan beliau, tepatnya di makam beliau ini. Walaupun makam beliau ini sudah melalui rehab, karena di tahun 1988 kawasan situs ini diterjang banjir Sungai Layangan, sehingga banyak makam-makam di sekitar beliau ini hanyut terbawa banjir dan ambles. Hanya menyisakan 2 makam yang diyakini menurut Pak Rasmin yang rekso makam sini, beliau adalah makam Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk seorang tokoh yang melegenda khususnya di 3 kawasan, yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Bagaimana ceritanya kawan-kawan sekalian? Dan beliau sosok Ki Ageng Cempaluk itu juga disebut juga dengan Ki Bahu. Beliau juga disebut dengan Mbah Ngerang. Beliau juga disebut dengan Ngabehi Bahu Rekso. Dan yang terakhir, di ujung usianya, beliau berada di Kesasirejo dengan nama
Ki Ageng Cempaluk. Ki Ageng Cempaluk adalah tokoh yang mendapat kepercayaan dari dua orang raja, yaitu raja terakhir atau sultan terakhir Kesultanan Pajang, Pangeran Benowo, dan beliau juga mendapat kepercayaan dari raja pertama Mataram, Panembahan Senopati. Bagaimana ceritanya kawan-kawan sekalian? Om Bob akan runtut tentang siapakah beliau, kemudian sepak terjang beliau, sehingga beliau sangat familiar dan sebagai tokoh yang legendaris di 3 kecamatan, di ketiga kabupaten, Kendal, Batang, dan Pekalongan. Kawan-kawan sekalian, memang berkaitan dengan sosok beliau, jarang sekali data primer. Namun, data-data tersebut akan terbantukan ketika melihat sepak terjang putra beliau. Kawan-kawan mesti paham dengan putra beliau. Putra beliau adalah tokoh penting di zaman Mataram di era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau adalah Senopati Agung penyerangan Mataram ke Batavia tahun 1628, yaitu Tumenggung Bahurekso. Beliau adalah ayah kandung Tumenggung Bahurekso. Dan apa yang akan Om Bob sampaikan ini berdasarkan buku-buku sejarah. Kebetulan Om Bob mendapat buku yang pertama adalah buku Babat Kendal. Buku Babat Kendal ini ditulis oleh beliau Kanjeng Raden Hamaminata Nitinagoro. Beliau banyak menulis buku-buku termasuk Babat Keraton Mataram, ini tentang Babat Kendal. Dan juga Om Bob mendapat buku Babat Pekalongan yang ditulis oleh tim yang terdiri dari Agus Sulistyo, Dirhamsah, kemudian Edi Van Keling, kemudian Haris, dan M. Irvani, serta Rizky Robani. Buku ini kurang lebih sama isinya, kawan sekalian, dan juga banyak menuturkan tentang beliau Ki Ageng Cempaluk dari aspek cerita tutur yang berkembang. Tentunya juga dikaitkan dengan beberapa serat lama. Salah satunya di kedua buku ini menyebut Serat Kondo. Serat Kondo itu lebih tua dari Babat Tanah Jawa. Di dalam Serat Kondo nanti disebutkan dengan jelas. Om Bob akan runtut kawan-kawan sekalian. Perjalanan beliau dimulai di akhir Kesultanan Pajang. Agak panjang, Om Bob akan bahas. Di akhir Kesultanan Pajang, sebelum Sultan Hadiwijaya Seto, itu terjadi perebutan kekuasaan di mana putra mahkota, yaitu Pangeran Benowo, ini di satu pihak, di pihak lain, kakak ipar dari Pangeran Benowo atau putra mantru dari Sultan Hadiwijaya, ada 3 orang, yaitu yang pertama Bupati Demak, Aryo Pangiri, kemudian Bupati Tuban yang bernama Aryo Pamalat, dan Adipati Sumenep Pangeran Lemah Dhuwur didukung oleh Panembahan Kudus. Ini di pihak lain. Ini terutama terkait dengan sikap Pajang terhadap Mataram. Ketika dianggap Mataram sudah berani nungkul kepada Pajang. Nah, karena Pangeran Benowo itu adalah pangeran yang lemah lembut, kemudian tidak lebih mengedepankan olah roso daripada olah rogo. Maka Sultan Hadiwijaya membentuk pasukan khusus yang mengawal Pangeran Benowo. Pasukan khusus ini di dalam literatur Om Bob pernah baca, terdiri dari yang di dalam Serat Kondo nanti disebutkan 4 orang, yang terdiri dari Ki Bahu, kemudian Ki Wiro, dan 2 orang yang tidak disebutkan namanya di dalam Serat Kondo. Ini hingga akhirnya, kawan-kawan, singkat saja kawan-kawan, salah satunya adalah Ki Bahu tadi. Ki Bahu adalah beliau Ki Ageng Cempaluk. Jadi beliau Ki Ageng Cempaluk di akhir Pajang merupakan komandan pasukan khusus pengawal Pangeran Benowo putra mahkota. Beliau ikut mendampingi Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipan Panolan tahun 1583 sampai 1585. Sampai nanti Panembahan Senopati bersama Pangeran Benowo mengusir Aryo Pangiri. Aryo Pangiri adalah kakak
ipar dari Pangeran Benowo yang menjadi Sultan Pajang. 4 orang ini sudah seperti saudara dengan Pangeran Benowo, sahabat dekat. Beliau 4 orang ini ikut. Om Bob nggak akan menceritakan tentang akhir Pajang. Om Bob pernah bahas juga di channel sebelumnya. Kalau perlu nanti Om Bob akan sampaikan dalam channel link deskripsi. Singkatnya, di akhir Pajang, Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipan, beliau ikut, dan menjadi Sultan Pajang hanya 1 tahun, yaitu tahun 1585 sampai 86, sehingga nanti tahun 1086-87 Pangeran Benowo melanglang buana ke arah barat. Yang pertama ke Sedayu. Sedayu itu adalah Lamongan. Setelah itu ke Jombang. Setelah ke Jombang ke Surabaya, hingga akhirnya di dalam Serat Kondo disebutkan bungah raos manah Pangeran Benowo dumugi wonten ing alas Tegalayang. Tegalayang itu Om Bob menuturkan berdasarkan buku ini juga berdasarkan penelusuran Om Bob. Om Bob pernah menelusuri di daerah Kendal di Tegalayang. Di dekat stasiun Pegandon ada daerah namanya Layangan. Pangeran Benowo merasa tentram hatinya berada di alas Tegalayang. Di situ disebutkan Pangeran Benowo didampingi 4 orang pengikutnya, yaitu Ki Bahu, Ki Wiro, dan 2 orang yang tak disebut namanya. 2 orang tak disebut namanya ini menurut masyarakat dan salah satu tokoh di Pekuncen makam Pangeran Benowo, beliau adalah Kiai Murtado dan Raden Hamzah. Makamnya ada di samping makam Pangeran Benowo, termasuk Ki Wiro atau Wiro Seco. Ki Wiro Seco makamnya juga ada di komplek makam Pangeran Benowo di Pekuncen Kendal, bernama terkenal dengan Mbah Cap Gawe. Sementara nggak ada makam Ki Bahu. Nah ini, bagaimana ceritanya? Oke kawan-kawan sekalian, sesampai di alas Tegalayang, Pangeran Benowo nanti bermunajat di alas Kukulan. Alas Kukulan itu di atas alas Tegalayang. Sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Beliau bermunajat di Gua Kukulan. Kita kembali ke Panembahan Senopati. Ketika Pajang runtuh, Panembahan Senopati mendeklarasikan dirinya menjadi Raja Mataram pertama. Beliau kemudian teringat larinya Pangeran Benowo mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Pangeran Benowo beserta 4 pengikutnya meninggalkan Keraton Pajang. Akhirnya Keraton Pajang diserahkan kepada adik Panembahan Senopati, yaitu Raden Tompe atau Pangeran Gagak Baning menjadi Adipati Pajang. Beliau mencari keberadaan Pangeran Benowo, kemanakah gerangan. Akhirnya beliau mendapat informasi adik angkatnya, yaitu Pangeran Benowo, berada di alas Tegalayang. Akhirnya Panembahan Senopati mengutus utusan untuk mencari keberadaan Pangeran Benowo. Singkatnya, utusan itu nanti juga ketemu dengan Kiai Jebeng Pegandon, yang kemudian Kiai Jebeng Pegandon karena dianggap melecehkan Panembahan Senopati, Jebeng Pegandon dihukum mati oleh utusan Panembahan Senopati. Ketika utusan Panembahan Senopati sampai ke Gua Kukulan, nanti terkait dengan Gua Kukulan juga akan Om Bob sampaikan dalam link deskripsi. Om Bob juga pernah menelusuri ke sana. Pangeran Benowo intinya tidak mau diajak ke Mataram karena utusan itu mengatakan bahwa kakak angkatnya sangat rindu dengan Pangeran Benowo. Kemudian Pangeran Benowo selesai bertapa di situ 40 hari. Beliau tidak mau diajak ke Mataram, namun mengutus orang kepercayaannya, yaitu Ki Bahu, untuk sowan ke Mataram. Akhirnya utusan itu pulang ke Mataram bersama Ki Bahu, salah satu pengikutnya. Beliau sampai ke Mataram, Panembahan Senopati sangat familiar dengan Ki Bahu. Karena dulu sama-sama, semua terah selo itu ngenger di Pajang, kawan-kawan sekalian. Setelah Penjawi mendapat pati, semua terah pati dari Kageng Irang sana. Kemudian yang terah selo datang semua, pergi semua ke Mentau. Hanya beberapa yang dari terah selo yang masih tinggal di Pajang, termasuk Ki Ageng Nis masih tinggal di Pajang,
dan kemudian keturunan-keturunan termasuk Ki Bahu ini adalah keturunan Ki Ageng Ngerang. Nanti Om Bob akan sebutkan. Panembahan Senopati mendapat laporan dari Ki Bahu dan ada rasa tentram di Panembahan Senopati karena keberadaan Pangeran Benerwo jelas, dan beliau tidak mengumpulkan kekuatan untuk mengumpulkan menentang Mataram. Itu ada kekhawatiran dari Panembahan Senopati. Yang kedua, memang di bawah asuhan, di bawah perlindungan Ki Bahu. Yang tidak lain adalah Traselo juga Ki Bahu. Kenapa Traselo? Beliau di dalam buku ini sudah disebutkan beliau adalah keturunan dari Ki Ageng Ngerang III. Maka beliau di Kendal juga disebut dengan Mbah Ngerang. Nanti Bapak akan sebutkan ya, Mbah Ngerang. Hadi Panembahan Senopati dengan beliau ini sudah dianggap Trah Selo sendiri. Trah dari Mataram. Dari siapa? Dari Ki Ageng Ngerang III. Ki Ageng Ngerang III putra dari Ki Ageng Ngerang II. Ki Ageng Ngerang II putra dari Ki Ageng Ngerang I. Ki Ageng Ngerang I ini adalah suami dari Nyai Siti Rohmah Roro Kasihan. Roro Kasihan adalah putra terakhir dari Bondan Kejawan. Bondan Kejawan memiliki 3 putra. Satu adalah Ki Ageng Wonosobo, kedua adalah Ki Getaspondo, nomor 3 adalah Raden Ayu Siti Rohmah Roro Kasihan atau Nyai Ageng Ngerang. Hadi beliau ini terahnya sama dengan bupati-bupati Pati. Karena Ki Ageng Ngerang III juga nanti menurunkan Ki Ageng Penjawi, sesepuh daripada Pati. Ini beliau. Beliau ngenger di Pajang menjadi prajurit atau menjadi pengawal kesetiaannya Pangeran Benerwo. Ini ya. Panembahan Senopati kemudian memerintahkan kepada Ki Bahu untuk kembali dan memerintahkan kepada Ki Bahu untuk memperluas alas Kukulan Tegalayang. Jadi pemukiman, karena Pangeran Benerwo juga tinggal di situ. Panembahan Senopati sangat sayang dengan Pangeran Benerwo. Bahkan antara Panembahan Senopati dengan Pangeran Benerwo berbesanan. Karena nanti putra dari Panembahan Senopati yaitu Panembahan Anyokrowati kawin dengan putrinya Pangeran Benerwo yang bernama Dyah Banowati. Nanti lahir Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sangat dekat. Beliau diperintah untuk membuka daerah wilayah Kendal. Kendal sudah ada. Ketika rombongan Pangeran Benerwo sana, Kendal sudah berdiri sebuah kawasan Kendal. Karena yang babat Kendal itu bukan Pangeran Benerwo tapi adalah Sunan Katong di Ciran Demak. Kendal sudah disebut, termasuk Kaliwungu. Kira-kira kurang lebih dengan beliau terpaut antara 70 sampai 100 tahun. Karena Sunan Katong itu di era Raden Fatah. Kendal sudah dibuka oleh Sunan Katong dan Wali Joko dan Wali Gembyang. Ya, di situ ada cerita tutur tentang pohon Kendal Growong, maka disebut dengan Kendal. Kaliwungu pun sudah dibuka. Singkatnya kawan-kawan sekalian, ketika Ki Bahu mendapat titah daripada Panembahan Senopati, berarti beliau diperintah untuk membuka alas Kukulan dan menjadi wilayah administratif. Ki Bahu tinggal di atas hutan Kukulan. Di atas hutan Kukulan itu Singorojo, berada di hulu Kali Bodri. Sama persis seperti ini. Kesasirejo juga berada di hulu Kali Layangan. Jadi Pangeran Benerwo dengan 3 pengikutnya berada di alas bawah Kukulan, di utara Kukulan, yang sekarang disebut dengan Desa Pekuncen. Dan di situ juga ada namanya, kawan-kawan sekalian, di situ ada dukuh namanya Praan. Jadi kawan-kawan sekalian, dalam buku ini disebut membuka Paraan, bukan Paraan. Tapi perdukuhan di Kendal namanya Praan. Maka Pangeran Benerwo dikenal dengan Sunan Parak. Bukan Sunan Paraan, Sunan Parak. Ki Bahu menjadi Ngabehi. Beliau diberi gelar oleh Panembahan Senopati Ngabehi Bahu Rekso. Menjadi Demang Singorojo. Di Singorojo, Om Bob belum pernah ke sana, tapi Om Bob sudah tahu. Ada petilasan beliau di Singorojo Kendal. Beliau terkenal dengan Demang Joyo Singo. Atau orang sana menyebutnya dengan Mbah Ngerang, karena keturunan beliau adalah dari Ki Ageng Ngerang atau Nyai Ageng Ngerang. Dua-duanya Wali Agung Tanah Jawa. Sama-sama murid dari Syekh Siti Jenar
Ki Ageng Ngerang I itu merupakan murid dari Syekh Siti Jenar. Beliau bersama-sama dengan Ki Ageng Butuh, Ki Ageng Tingkir, dan Ki Ageng Kebu Kenongo. Ki Ageng Kebu Kenongo adalah simbah buyut dari Pangeran Benowo. Jadi simbah sama satu guru, anak keturunannya juga sangat dekat. Pun demikian dengan keturunan beliau nanti, namanya Tumenggung Baurekso, sangat dekat dengan Sultan Agung. Sultan Agung adalah cucu Pangeran Benowo. Ada benang merah di sini. Oke, kita kembali kepada beliau. Terlalu panjang kawan-kawan sekalian, tapi tidak apa-apa aja. Ini beliau kemudian di era Anyokrowati. Jadi beliau Ki Ageng Cempaluk ini hidup di era Panembahan Senopati, kemudian Anyokrowati sampai Sultan Agung. Beliau mengalami 3 Raja Mataram. Dari Panembahan Senopati, beliau mendapat perintah titah untuk membuka alas Kukulan Tegalayang Kendal. Di zaman Anyokrowati, ini beliau mendapat perintah untuk membuka alas Roban Batang karena perluasan wilayah. Di dalam buku ini disebutkan tahun 1605, Baurekso diangkat menjadi Adipati Kendal. Nah, ini kawan-kawan sekalian, diangkatnya Tumenggung Baurekso menjadi Adipati Kendal, ini bersamaan dengan beliau untuk menyerahkan Kendal kepada putranya, yaitu Joko Bahu atau dikenal dengan Kyai Sundono, atau nanti bergelar Nunggak Semi menjadi Tumenggung Baurekso. Beliau karena kesuksesannya membuka alas Roban mendapat tanah lungguh di Kesesi Rejo. Beliau sudah tua, maka beliau menyisih, meninggalkan semua gemerlap duniawi di Kesesi Rejo. Ini tanah perdikan. Disebut Kesesi Rejo karena beliau menyisihkan diri dari gemerlap duniawi menjadi seorang tasawuf penyebar agama Islam di Kesesi Rejo ini. Dengan nama samaran Ki Gede atau Ki Ageng Cempaluk. Cempaluk itu adalah biji asam yang sudah tua, itu cempaluk yang sudah tua. Inilah di Kesesi Rejo ini. Hingga singkat saja Om Bob, setelah mendapat alas Roban, di era Sultan Agung Hanyokrokusumo, ketika memandang penting ini lalu lintas darat menuju Batavia, beliau memerintahkan kepada Ki Bahu atau kepada Baurekso, Adipati Kendal untuk membuka alas Gambiran. Beliau juga terlibat, namun tidak ikut secara langsung, namun sebagai penasehat supervisi, karena alas Gambiran, alas Roban itu penuh dengan gangguan tidak hanya manusia tapi bangsa jin banyak sekali. Lah beliau dengan kesaktian kewasitaan beliau mensupervisi tim dari Mataram yang dikomandani oleh Tumenggung Baurekso. Ini, dan beliau berada di tengah-tengah ini di paling selatan, di paling barat Pekalongan untuk sebagai batas dengan wilayah Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang lebih tua daripada Kabupaten Pekalongan, dan karena apa? Di era Pemalang, di era Pajang, Pemalang sudah ada wilayah administrasi Pemalang. Ini, maka sebagai batasnya, beliau Ki Ageng Cempaluk berada di sini. Ini daerah demarkasi karena 100 meter, 200 meter dari sini sudah wilayah Kabupaten Pekalongan. Ini sejarahnya. Jadi beliau ini tadi di dalam buku ini disebutkan juga beliau seera dengan keturunan dari Ki Ageng Ngerang III. Namun menurut Bob secara pribadi beliau adalah cucu daripada Ki Ageng Ngerang III. Karena beliau tidak mungkin hidup sejaman dengan Ki Ageng Pemanahan, dengan Ki Ageng Penjawi. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi hidup di awal Pajang. Di tengah-tengah pemerintahan Hadiwijoyo tahun 1575 Panembahan Senopati sudah sedo. Namun beliau Ki Ageng Cempaluk hidup sampai Mataram Raja ketiga, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karena apa? Buktinya nanti berkaitan dengan putra beliau. Putra beliau sangat dipercaya oleh Sultan Agung, yaitu Baurekso itu. Jabatannya mentereng sebagai Bupati Kendal, sebagai Bupati Wedono Pesisir Kulon atau Gubernur Pesisir Kulon. Baurekso juga sebagai Laksamana Pasukan Laut Mataram. Kita ingat kapalnya Kolodito itu namanya. Dan juga beliau sebagai Senopati Agung, pemimpin
penyerangan Mataram ke Batavia. Nanti Om Bob akan bahas tentang Baurekso di makam beliau. Makam beliau ada di Lebak Siu, Tegal. Karena setelah penyerangan ke Batavia, beliau mau lari ke sini sebetulnya. Jadi hipotesa Om Bob, beliau mungkin di dalam buku juga disebutkan lebih dulu meninggal putranya daripada beliau. Karena Baurekso berusaha untuk lari ke Cempaluk. Dan mungkin kira-kira beliau itu meninggal itu ya di zaman pertengahan Sultan Agung Hanyakorokusumo. Inilah kawan-kawan sekalian, Om Bob menuturkan agar kawan-kawan yang di luar Kendal, Batang, ini tahu sepak terjang dan Pekalongan tahu bahwa di dalam sejarah Mataram banyak tokoh-tokoh yang karena datanya minim sehingga tidak mengenal. Padahal beliau memiliki andil yang luar biasa. Beliau sebagai penghubung dua kesultanan antara Pangeran Benowo dengan Panembahan Senopati. Dan dari beliau juga melahirkan keturunan yang luar biasa. Orang-orang agung tanah Jawa, orang-orang agung Mataram. Ini, dan namun karena apa? Beliau juga disebutkan ini. Selama beliau di sini, di Serat Kondo juga, Om Bob pernah baca yang dikutip oleh Amin Budiman, sejarawan Amin Budiman. Pangeran Benowo sedo wonten ing Parak. Parak itu Praan sana, bukan Paraan. Praan itu dukuh di Pegandon dan disareke wonten ing sak petanipun Praan. Yang merumat jenayah Pangeran Benowo salah satunya adalah Tumenggung Ki Ageng Cempaluk. Jadi Ki Ageng Cempaluk itu ikut merawat, ikut ngurumati jenayah dari Pangeran Benowo. Di dalam Serat Kondo disebutkan itu. Jadi antara Kendal sama Pekalongan yang dekat, nggak terlalu jauh. Itu sing riwariwi. Beliau nanti akan saya ikutkan dalam melinji besi tentang Pangeran Benowo dan tentang Alas Kukulan. Beliau sebelumnya menjadi Gemang di Singorojo. Singorojo itu di atas Gua Kukulan. Kurang lebih setengah jam naik terus ke hutan Kukulan itu nanti ada namanya kawasan hutan namanya Singorojo. Berada di tepi hulu Sungai Bodri. Sama persis dengan Kali Layangan seperti ini. Ini mungkin beliau memang memilih tempat yang dekat dengan sungai. Ki Ageng Cempaluk. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, kalau Om Bob membahas terlalu lama dan panjang, kawan-kawan bisa melengkapi cerita tutur Om Bob ini dari buku-buku dan dari serat-serat. Ini juga ada buku Keraton Pajang, itu juga menyebut Ki Ageng Cempaluk. Di dalam dua buku ini, termasuk buku Baurekso ini juga kalian Agus Sulistyo, juga menyebut tentang keberadaan Ki Ageng Cempaluk. Walaupun banyakannya adalah diambil dari cerita tutur, namun dengan dikonversi dengan beberapa data tentang Baurekso, akan ketemu sepak terjang beliau, Ki Ageng Cempaluk atau Ngabehi Baurekso. Pangkatnya Ngabehi. Ngabehi itu di bawah Tumenggung. Berarti Singorojo itu kengabehian. Karena Singorojo itu di bawah fatsal daripada Kaliwungu. Kaliwungu sudah menjadi daerah administratif sendiri. Karena di sana menjadi, nanti kemudian Kaliwungu menjadi tanah lungguh atau tanah kekuasaan dari Patih Mataram, yaitu Tumenggung Patih Mandoroko atau Ki Juru Mertani. Dan juga nanti banyak sekali sebetulnya kalau intrik perselisihan beliau dan keturunannya dengan Ki Juru Mertani, dengan keturunan Ki Juru Mertani, yaitu Adipati Mandororejo. Dan itu tergambar dalam beberapa cerita tutur, termasuk ada Dewi Rantamsari dengan Endang Muranti, kemudian cerita tentang Baron Skeber. Inilah cerita-cerita tutur yang berkembang di 3 kabupaten yang melibatkan keberadaan Ki Ageng Cempaluk. Tentang Baron Skeber, Ki Gede Penatas Angin. Itu cerita-cerita tutur yang ikut mewarnai sejarah daripada beliau Ki Gede Cempaluk atau Ngabehi Baurekso atau Ki Bahu atau Demang Joyosingo atau Mbah Ngirang. Tokoh legendaris yang sangat berjasa membuka 3 wilayah, yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Demikian kawan-kawan sekalian, Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Om Bob hanya mengutip dari beberapa buku ini, dan juga dari telusur Om Bob ke situs-situs. Karena Om Bob juga sudah sampai ke yang beliau. Om Bob pernah ke Ngerang, di Ki Ageng Ngerang 1. Om Bob juga pernah ke Nyi Ageng Ngerang 2. Dan juga menelusuri di Alas Kukulan, tempat beliau bermukim sebelum bermukim di Kisah Rejo ini. Jadi beliau memang menghabiskan waktu
akhir hidupnya di Kisah Rejo ini. Sedangkan 3 orang kawannya ada di Pegandon Kendal mendampingi junjungan mereka yaitu Pangeran Benowo. Demikian kawan sekalian, Bob mohon maaf. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.